Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video pembelajaran kelompok kami. Sebelum masuk kepada materi kami yaitu batuan induk, sebelum itu saya ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang memiliki 7 orang anggota. Yang pertama ada Cindy, yang kedua ada Givando, yang ketiga ada Chevy, yang keempat ada Mei Lydia, yang kelima ada Alan, yang keenam ada Amelia, yang ketujuh ada Nadia. Poin-poin penting yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini ada definisi dari batuan induk, yang kedua ada istilah dari batuan induk, yang ketiga ada faktor terbentuknya batuan induk, yang keempat ada klasifikasi dari batuan induk, yang kelima ada ciri-ciri umum dari batuan induk, yang keenam ada jenis-jenis batuan induk, yang terakhir atau yang ketujuh adalah contoh studi kasus dari batuan induk atau source rock. Definisi batuan induk seperti gambar di samping saya merupakan gambaran dari proses terbentuknya batuan induk atau source rock, yaitu di mana gangga mati kemudian terendam dan berkumpul pada dasar laut, kemudian bercampur dengan batu lempung dan menjadi source rock atau batuan induk. Dari gambar di samping saya dapat disimpulkan bahwa source rock atau batuan induk merupakan jenis batuan yang mengandung materi organik seperti sisa tumbuhan dan hewan yang mengalami perubahan menjadi minyak bumi atau gas alam dan mengalami proses perubahan bahan organik atau diagenesis dan pemadatan atau litifikasi selama jutaan tahun. Batuan ini atau batuan induk ini biasanya ditemukan pada lapisan sedimen di dalam bumi dan dapat berupa batu gamping, batu lempung, dan batu pasir. Poin selanjutnya adalah istilah batuan induk. Istilah batuan induk terbagi menjadi 3. Yang pertama, batuan induk efektif atau efektif source rock adalah batuan sedimen yang sudah menghasilkan atau mengeluarkan hidrokarbon. Yang kedua, batuan induk yang mungkin atau possible source rock adalah batuan sedimen yang potensi sumbernya belum dievaluasi tetapi telah menghasilkan atau mengeluarkan hidrokarbon. Yang ketiga adalah batuan induk potensial atau potensial source rock adalah batuan sedimen yang belum matang yang kapabilitas dalam menghasilkan dan mengeluarkan hidrokarbon diketahui jika tingkat kematangan termal menjadi lebih tinggi. Yang berikut ini merupakan faktor-faktor terbentuknya batuan induk. Untuk menjadi batuan induk terdapat 6 faktor. Faktor yang pertama yaitu TOC. TOC merupakan kuantitas dari karbon organik yang terendapkan dalam batuan tersebut. Semakin tinggi nilai TOC, maka akan semakin baik batuan induk tersebut dan kemungkinan terbentuknya hidrokarbon akan semakin tinggi. TOC yang menghasilkan adalah di atas 1%. Dan faktor kedua yaitu kerogen. Kerogen merupakan kualitas dari karbon organik yang terendapkan dalam batuan tersebut. Kerogen akan menentukan terjadinya hidrokarbon yang akan dibentuk. Yang ketiga yaitu maturity. Maturity atau pematangan tersebut merupakan proses perubahan zat-zat organik menjadi hidrokarbon. Proses pematangan tersebut diakibatkan kenaikan suhu di dalam permukaan bumi. Faktor keempat yaitu FM, merupakan hidrokarbon dan hidrokarbon yang dapat dilarutkan misalnya dalam CS2 atau bitumina. Batuan induk susunan kimianya harus mengandung susunan utama dari minyak mentah. Yang berikut faktor yang kelima yaitu CPI, merupakan perbandingan antara volume anggota non-parafin yang bernomor ganjil terhadap bernomor genap dari kisaran C21 sampai C37. Batuan induk yang baik nilai CPI harus kurang dari 1,15. Faktor yang terakhir yaitu CIR. CIR kisaran nilai untuk minyak bumi yaitu 1%. Batuan induk harus mempunyai CIR yang mendekati minyak bumi. Berikut adalah klasifikasi kerogen batuan induk. Jadi, pada klasifikasi kerogen batuan induk terdapat 4 tipe. Ada kerogen tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Jadi, pada kerogen tipe 1 mengandung bahan organik yang berasal dari planktonik dan fitoplanktonik yang mengandung lipid dan alga hijau biru. Pada kerogen tipe 1 mengandung
merupakan hidrogen yang kaya dan dapat menghasilkan minyak mentah yang tinggi. Kemudian kerogen tipe 2 itu berasal dari plantonik dan fitoplanktonik yang terverifikasi dan mengandung hidrokarbon yang lebih rendah dari kerogen tipe 1, namun dapat menghasilkan minyak mentah yang baik. Berikut adalah kerogen tipe 3. Jadi, kerogen tipe 3 mengandung bahan organik yang berasal dari makhluk hidup darat seperti serangga dan tumbuhan. Pada kerogen tipe 3 menghasilkan hidrokarbon yang lebih rendah dan menghasilkan gas alam lebih tinggi daripada minyak mentah. Kemudian kerogen tipe 4. Pada kerogen tipe 4 mengandung bahan organik yang sudah terverifikasi dan hampir mati. Pada kerogen tipe 4 ini tidak menghasilkan hidrokarbon, namun dapat menghasilkan aspal alam. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri umum batuan induk atau sosrok ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu terbentuk dari proses geologi yang kompleks. Batuan induk atau sosrok ini biasanya terbentuk dari proses geologi yang melibatkan suhu dan tekanan yang sangat tinggi dan juga mungkin melibatkan reaksi kimia yang kompleks. Yang kedua yaitu terdiri dari mineral-mineral yang berbeda. Batuan induk atau sosrok ini biasanya terdiri dari mineral-mineral yang berbeda tergantung dari jenis batuannya dan proses geologi yang terlibat dalam pembentukannya. Yang ketiga yaitu tidak mudah tererosi. Batuan induk biasanya lebih kuat dan lebih tahan terhadap erosi daripada jenis batuan lainnya. Hal ini disebabkan karena batuan induk terbentuk dari proses geologi yang kompleks dan melibatkan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Yang keempat yaitu terdapat dalam lapisan yang tebal. Batuan induk biasanya terdapat dalam lapisan yang tebal dan membentuk dasar dari lapisan batuan lainnya. Yang terakhir yaitu berumur sangat tua. Batuan induk biasanya memiliki usia yang sangat tua, mungkin miliaran tahun, karena batuan induk terbentuk dari proses geologi yang memakan waktu yang cukup lama. Poin berikutnya yaitu jenis-jenis batuan induk. Jenis-jenis batuan induk terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu batuan beku atau igneous rock. Seperti yang tertera pada gambar, batuan beku adalah terjadi karena pembekuan magma atau lava. Batuan beku terbagi menjadi 2 bagian, yaitu batuan intrusif dan ekstrusif. Batuan intrusif terjadi karena adanya pembekuan magma yang mendingin dan mengeras di bawah permukaan tanah. Sedangkan batuan ekstrusif adalah lava yang mendingin dan mengeras di atas permukaan tanah. Ya, jenis batuan induk yang kedua yaitu batuan sedimen atau sedimentary rock. Terjadi karena adanya proses endapan mineral dan organik lainnya yang terkumpul dan mengeras menjadi satu. Batuan sedimen terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama plastik, yang kedua kimia, dan yang ketiga yaitu organik. Batuan plastik terjadi karena adanya fragmen-fragmen yang dibawa oleh air. Sedangkan yang kedua kimia yaitu batuan terjadi karena adanya mineral-mineral yang terlarut dalam air dan diendapkan oleh proses kimia. Yang ketiga yaitu organik, batuan yang terjadi karena dari sisa-sisa organisme seperti fosil dan organik lainnya. Ya, jenis batuan induk yang ketiga yaitu batuan metamorf atau metamorphic rocks. Seperti yang pada gambar ini adalah batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari batuan sebelumnya yang memiliki tekanan dan suhu yang cukup tinggi untuk mengubah sifat fisik dan kimianya. Batuan metamorf terbagi menjadi 2 jenis yaitu foliasi dan non-foliasi. Batuan foliasi adalah batuan yang memiliki serat atau lapisan yang terjadi akibat deformasi mekanik, sedangkan non-foliasi adalah batuan yang tidak memiliki serat atau lapisan lainnya. Jadi poin yang terakhir adalah studi kasus. Gambar yang ditampilkan ialah kolom stratigrafi cekungan Sumatera Selatan. Seperti yang kita ketahui, salah satu contoh dari batu induk ialah batu gamping. Pada kolom tersebut, batu gamping banyak ditemukan pada formasi Batu Raja dan juga Gumai. Pada formasi talang akar terdapat banyak unsur-unsur gamping pada air benakan.